Assalamualaikum Bu Eis, maaf mengganggu, izin ada waktu sebentar. Iya Bu Rani, silahkan. Kebetulan sekarang saya sedang ada kosong 1 jam. Habis itu saya harus ada kelas lagi Bu Rani. Silahkan Bu Rani. Alhamdulillah kalau Bu Eis ada waktu luang, ada yang ingin saya sampaikan Bu Eis. Oh iya, silahkan Bu Rani. Apa kiranya yang ingin Bu Rani berbagi dengan saya yang ingin disampaikan? Mangga Bu Rani, silahkan. Iya Bu Eis, saya lagi menghadapi kegalauan ini terkait dengan pribadi sih, nggak apa-apa kan ya. Saya tuh lagi banyak waktu yang bertumpukan Bu Eis. Almer, Jani, mau ulangan pas, kerjaan lagi bertumpuk, lagi banyak, di waktu yang bersamaan. Jadi manajemen waktu saya tuh kayaknya lagi acak-acakan gitu tuh Bu Eis. Oh gitu. Baik Bu Rani. Jadi Bu Rani sedang tidak nyaman ya dengan kondisi banyak kegiatan di waktu yang bersamaan. Lalu kiranya apa tujuan yang ingin dicapai Bu Rani dengan adanya percakapan dengan saya ini? Iya, saya pengen bisa membagi waktu Bu Ais. Saya pengen memperbaiki waktu saya yang di rumah sehingga bisa menuntun Jani dan Almer itu dalam kegiatan pasnya gitu. Oke, jadi Bu Rani mau memperbaiki manajemen diri ya terkait dengan Hmm. waktu. Nah, menurut Bu Rani, apa saja yang membuat Bu Rani tidak memiliki manajemen waktu yang baik? Oke, baik Bu Ais. Menurut saya, pikiran saya tidak bisa tenang menghadapi banyaknya kegiatan yang bertumpuk, yang bersamaan waktunya. Saya merasa sendiri memegang tanggung jawab untuk persiapan anak-anak pas seperti itu. Nampaknya perasaan lagi benar-benar mendominasi ya Bu Rani ya. Iya, Bu Ais, saya nampaknya overthinking ini. Lalu dari overthinking ini ya Bu Rani ya, lalu apa rencana Bu Rani menangani perasaan tersebut? Eee, saya mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, menerima kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan gitu, Bu Ais. Jadi Ya. kayaknya menerima dululah ya gitu. Bagus sekali Bu Rani itu bisa menerima diri dulu ya. Terus strategi apa yang Bu Rani siapkan untuk hal tersebut? Strategi yang saya lakukan, saya akan membuat manajerial atau pencatatan jadwal 2 atau 3 minggu ke depan, Bu Ais. Sehingga saya dengan adanya seperti itu, saya bisa menjabarkan apa kebutuhan saya dan apa kegiatan yang akan dilakukan secara real seperti itu. Jadi nggak cuma ada disimpan di otak saja. Oke, Masya Allah, luar biasa Bu Rani sudah mengetahui apa yang akan direncanakan. Ya, itu sudah sangat luar biasa. Kira-kira ada nggak sih kendala yang dihadapi dari rencana atau strategi yang Bu Rani sebutkan tadi? Nampaknya kalau kendala Bu Is kayaknya karena waktunya itu bersamaan, saya kayaknya nggak bisa untuk sendiri gitu Bu Is. Hmm. Oh, jadi kalau melihat dari kendala tersebut, tadi kan Bu Rani tidak bisa sendiri gitu ya. Jadi Bu Rani mensiasatinya itu seperti apa? Kendala yang tadi tidak bisa sendiri berarti harus seperti apa Bu Rani? Berarti ketika Almer sama Jani sedang pas itu harus ada pendampingan dalam proses pembelajarannya sayanya gitu tuh. Ada yang mendampingi saya, jadi ada orang lain gitu tuh Bu Is. Oh, nah berarti kan Bu Rani membutuhkan kolaborasi kan dengan orang lain kan. Nah, menurut Bu Rani, siapa kira-kira yang tepat untuk diajak kolaborasi untuk menyelesaikan hal tersebut? Nampaknya yang terdekat adalah suami ya Bu Is, seperti itu. Bagus, bagus banget memang harus berkolaborasi yang paling kuat itu apalagi ini hubungannya dengan anak yang tentunya orang yang paling dekat kita adalah suami. Lalu bagaimana komitmen yang akan diambil sama Bu Rani?
Baik, komitmen yang saya akan buat itu adalah saya akan menjalankan dan membuat dengan sungguh-sungguh perencanaan dahulu nih Bu Is, perencanaan 2 atau 3 minggu ke depan, terus saya pun akan mencoba untuk berkomunikasi efektif dengan suami saya, mungkin nunggu beliau tenang, nyaman, terus ketika kondisi pillow talk gitu ya, seperti itu. Luar biasa Bu Rani, ini benar-benar mantap. Terus selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu Rani? Oke, kalau, untuk tindak lanjutnya to do list atau perencanaan yang saya buat, saya akan, menjabarkan secara general kepada Bu Eis, sehingga Bu Eis nanti akan mengetahui nih, memang benar atau tidak saya membuat, perencanaan tersebut 2 sampai 3 minggu ke depan gitu. Kalau toh memang saya ada keluh-keluhan atau mungkin ada hal yang sulit, nanti saya akan ketemu lagi sama Bu Ais. Boleh kan ya Bu Ais? Siap Bu Rani, pokoknya saya akan menunggu, saya akan memantau bagaimana perkembangan dan pencapaian dari rencana Ibu Rani. Saya berharap pokoknya semua yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Is sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu. Saya jadi tercerahkan dan mohon maaf sudah mengganggu istirahatnya Bu Is. Sama-sama Bu Rani, saya juga merasa senang bisa berbincang-bincang dengan Bu Rani, bisa sharing dan sebagainya, sampai pada akhirnya Bu Rani bisa menemukan solusi sendiri dan mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik. Ada yang ingin dibagi lagi atau diceritakan lagi Bu Rani? Alhamdulillah enggak Bu Is, saya sudah merasa lega, sudah plong rasanya apa yang harus saya lakukan, sudah terbuka lah gitu. Jadi overthinking-nya sudah tidak over lagi Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu Is. Alhamdulillah, sama-sama Bu Rani. Mohon maaf sekali lagi. Ya, Izin sama-sama. Pak, izin pamit dulu karena nampaknya saya juga masuk kelas ini Bu Is. Oh iya Bu Rani, mangga-mangga silahkan ya. Saya juga Terima ini sebetulnya kasih. sudah masuk ya. Makasih Bu Is. Sama-sama, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Adalah refleksi dari coaching yang sudah saya lakukan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan dari kegiatan coaching ini menurut saya adalah kehadiran penuh dan kecepatan dalam merespon coaching supaya tidak ada miss, gitu ya. Selanjutnya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang perlu saya lakukan yaitu pertama adalah fokus dalam kegiatan coaching. Yang kedua, menyadari bahwa kita akan membantu teman untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk meningkatkan coaching berikutnya supaya lebih bagus lagi, yaitu saya akan mempelajari secara mendalam coaching dengan alur tirta, terutama dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching dan mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi. Juga yang paling utama adalah saya harus belajar fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan, jangan sampai fokus saya terbagi ke sana sini sehingga tidak tercapai tujuan yang ingin dicapai bersama dalam kegiatan coaching. Untuk hasil refleksi saya hari ini secara keseluruhan, jadi saya merasa saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ya, hanya perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan ide dengan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Terus umpan balik dari Koci, tadi alhamdulillah umpan balik dari Koci saya yaitu Ibu Rani, beliau merasa senang beliau mengungkapkan bahwa beliau merasa hatinya tenang karena
sudah mendapatkan solusi dari apa yang dia permasalahkan selama ini. Terima kasih.